Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan menunjuk kepada Yesus, Yohanes tidak menempatkan dirinya sebagai tokoh utama atau pusat perhatian. Ia tidak sibuk membangun pengaruh atau nama. Ia tahu siapa dirinya dan siapa Yesus. Inilah sikap iman yang sangat mendalam. Apalagi ketika dia menyatakan, biar dirinya semakin kecil, tetapi Tuhan Yesus semakin besar. Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan soal menjadi yang paling terlihat, tetapi soal menunjuk kepada Kristus melalui hidup kita. Hari ini bersama bacaan Injil Suci, selain diajak untuk mempunyai hidup yang terarah kepada Tuhan, kita juga diajak untuk mempunyai hidup yang mengarahkan setiap orang kepada Tuhan yang menghapus dosa dunia. Ketika kita mendengar kata menghapus dosa, kita diingatkan akan beban berat yang sering kita bawa dalam hidup kita. Dosa. Dosa dapat membuat kita merasa lelah karena bebannya yang berat, yang membuat kita terasing, dikejar rasa bersalah, dan perasaan tidak layak. Namun melalui pengorbanan Yesus, kita diberikan kesempatan untuk dibebaskan dari beban tersebut. Dia datang untuk memberikan kita harapan dan pemulihan. Dalam Dia, kita menemukan pengampunan yang sejati dan kesempatan untuk memulai kembali. Ini adalah kabar baik yang harus kita bagikan kepada dunia yang penuh dengan rasa putus asa. Yesus disebut anak domba Allah, gambaran yang sangat lembut dan penuh makna. Anak domba bukan simbol kekuatan yang menakutkan, tetapi simbol kelembutan, pengorbanan, dan kasih yang rela terluka demi orang lain. Yesus menghapus dosa dunia bukan dengan kekerasan, melainkan dengan menyerahkan diri. Dan Yohanes bersaksi bahwa Roh Kudus tinggal di atasnya. Artinya, apa yang Yesus lakukan bukan sekedar perbuatan dari seorang manusia yang baik, tetapi karya Allah sendiri yang hadir di tengah sejarah manusia. Saudari dan saudara, Injil hari ini
sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Kita hidup di zaman di mana orang mudah menghakimi, mudah memecah belah, mudah merasa paling benar. Bahkan di antara sesama orang beriman, perbedaan seringkali lebih ditekankan daripada persatuan. Padahal hari ini kita diajak melihat Yesus Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia. Bukan dosa satu kelompok saja. Dia datang untuk semua, tanpa syarat, tanpa batas. Mari kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Siapa yang kita tunjukkan lewat hidup kita? Apakah diri kita sendiri, luka kita, ego kita, ataukah Kristus? Apakah hidup kita sudah terarah dan mengarahkan orang kepada Yesus yang mengampuni dosa, bukan yang menghakimi dosa? Seperti Yohanes Pembaptis, semoga hidup kita dengan segala keterbatasannya mampu berkata tanpa banyak kata. Lihatlah Anak Domba Allah. Dan semoga melalui hidup yang sederhana namun setia, penuh kasih dan pengampunan, kita sungguh menjadi terang kecil yang nyata, agar keselamatan Tuhan dapat dirasakan, dimengerti, dan diimani oleh dunia di sekitar kita. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.